Selamat sore kelas Matematika Diskrit. Kali ini materi yang akan dibahas mengenai kombinatorial. Apa aja isinya? Isinya tentang topik permutasi atau kombinasi bentuk umum. Yang kedua, mengenai kombinasi dengan pengulangan. Materi ini diambil dari PPT bahan kuliah kombinatorial yang dibuat oleh Bapak Rinadi Munir, dosen program studi teknik informatika ITB. Permutasi dan kombinasi bentuk umum. Ilustrasinya, misalkan ada n buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna. Jadi, ada beberapa bola yang warnanya sama, tidak dapat dibedakan. N1 bola diantaranya berwarna 1, N2 bola diantaranya berwarna 2, dan seterusnya NK bola diantaranya berwarna K, di mana ada ketentuan N1 ditambah N2 dan seterusnya sampai NK sama dengan N. Berapa jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Tiap kotak maksimum 1 buah. Kita ulang lagi, jika N buah bola itu kita anggap berbeda semuanya, maka jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam N buah kotak adalah menghitung permutasi N sama dengan N faktorial. Dari pengaturan N buah bola itu ada N1 faktorial cara memasukkan bola warna 1. Kemudian ada N2 faktorial cara memasukkan bola 2. Dan seterusnya ada NK faktorial cara memasukkan bola berwarna K. Permutasi N buah bola yang mana N1 diantaranya berwarna 1, N2 bola berwarna 2, dan seterusnya. Cara menghitungnya sama dengan Pn(2), N1, N2, dan seterusnya sampai NK. Sama dengan permutasi N, N dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya NK. Jadi sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, NK. Lanjutkan. Nah, kalau kita hitung dengan cara kombinasi, ya, kombinasi N1, N2 sampai NK sama dengan kombinasi N1, ya. Kemudian sisanya bola yang sudah diambil N1 itu menjadi kombinasi N min N1, N2. Kemudian bola yang sudah diambil N1, N2 kombinasi N min N1 min N2, N3. Dan seterusnya, kalau kita hitung nilainya sama dengan ini. N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, dan seterusnya NK faktorial. Oke, permutasi dan kombinasi bentuk umum, cara menghitungnya sama, yaitu Pn N1, N2 sampai NK sama dengan Cn N1, N2 sampai NK sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya NK faktorial. Contoh, ya. Berapa banyak kata yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata Mississippi? Penyelesaian S, himpunan semuanya, isinya Mi, M, I, S, I, S, I, P, I. Di sini huruf M ada 1 buah, huruf I ada 4 buah,
huruf S ada 4 buah, huruf P ada 2 buah. Jadi N1 1, N2 4, N3 4, N4 2. Nah, N ya semuanya ada berapa? 1 ditambah 4 tambah 4 tambah 2 sama dengan 11 buah. Nah, jadi permutasi untuk yang berulang, ya ada yang berulang ini, ya. Jumlah stringnya adalah P11,1442. Ya, 11 faktorial dibagi 1 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. Kalau dihitung sama dengan 34650. Cara 2 kalau menghitung dengan kombinasi, caranya semula ada 11, ya. M-nya 1, berarti kombinasi 11 1 dikali. Karena sudah diambil 1, jadi tinggal kombinasi 10. 10. Nah, kemudian I-nya ada berapa? 4, ya, kombinasi 10 4. Kemudian setelah diambil 1 dan 4, 5, jadi tinggal berapa? Tinggal 6. Kombinasi 6. S-nya ada berapa? 4. Jadi kombinasi 6 4. Kemudian dikali terakhir kombinasi sisanya tinggal 2 2. Kalau dihitung nilainya sama dengan 11 faktorial dibagi 1 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. Nilainya 34.650. Contoh, berapa banyak cara membagikan 8 buah mangga kepada 3 orang anak? Bila Billy mendapat 4 buah mangga dan Andi serta Tony masing-masing memperoleh 2 buah mangga. Penyelesaian N-nya ada 8, ya. N1 4, N2 2, N3 2. Nah, kemudian kita lihat bahwa N1 ditambah N2 ditambah N3, 4 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, problem ini menggunakan permutasi bentuk umum, yaitu jumlah cara membagikan seluruh mangga sama dengan 8 faktorial dibagi 4 faktorial 2 kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Semuanya 420 cara. Contoh lagi, ya. Ada 12 buah lampu berwarna. 4 merah, 3 putih, 5 biru, ya. Dipasang pada 18 buah soket dalam sebuah barisan. Sisanya 6 buah soket dibiarkan kosong, ya. Berapa jumlah cara pengaturan lampu? Nah, kita harus periksa dulu. N1 4, N2 3, N3 5, katanya 6 soket kosong. Jadi kalau kita jumlahkan N1 ditambah N2 tambah N3 tambah N4, jumlahnya berapa? 18. Berarti jumlah cara pengaturan lampu langsung menggunakan permutasi bentuk umum, itu 18 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial kali 5 faktorial kali 6 faktorial cara. Latihan, ya. Nomor 1. 100 orang mahasiswa dikirim ke 5 negara. Masing-masing negara 20 orang mahasiswa. Berapa banyak cara pengiriman mahasiswa? Nah, soal ini karena nilainya besar sekali tidak perlu dihitung, ya. Tapi kalau nilainya kecil harus dihitung, karena kalau belum ada nilainya kita tidak tahu persisnya berapa, gitu kan, ya. Jadi N besarnya isinya apa? N1 ditambah N2 tambah N3 tambah N4 N5. Di 20 jumlahnya 100.
Berarti kita menggunakan permutasi menghitungnya 100, 20, 20, 20 sama dengan juga kombinasi 120, kombinasi 80, 20, kemudian kombinasi 60, 20, kombinasi 40, 20, kombinasi 20, 20. Kalau dihitung sama dengan 100 faktorial dibagi 20 faktorial, 20 faktorial, 20 faktorial, 20 faktorial, 20 faktorial. Kita lanjutkan. Latihan 2. Berapa banyak string yang dapat dibentuk dari huruf-huruf kata Kongres? Sedemikian hingga dua buah huruf S tidak terletak berdampingan. Penyelesaian. Pertama, banyak huruf C ada 1, O ada 1, N ada 1, G 1, R 1, E 1, S 2. Semuanya ada 8. Banyak string permutasi atau kombinasi bentuk umum. Ini kalau semua ini dipakai, gitu kan, berarti 8, permutasi 8, 1, 1, 1, sampai terakhir, 2. Sama dengan 8 faktorial dibagi 1, 1, 1, 1 faktorial, 2 faktorial. Berarti 8 kali 7 faktorial dibagi 2. Hasilnya 4 kali 7 faktorial. Nah, sekarang jika dua buah S selalu berdampingan, dianggap jadi satu kesatuan. Sehingga banyak hurufnya dari Kongres itu menjadi C-nya 1, O-nya 1, N-nya 1, G-nya 1, R1, E1, SS-nya jadi satu kesatuan 1. Jadi ada 7. Sehingga banyak string permutasi bentuk umumnya permutasi 7, 1, 1, 1, 1 sama dengan 7 faktorial. Yang ditanya, berapa banyak string yang dapat dibentuk sehingga dua buah huruf S tidak terletak berdampingan. Berarti dari yang I, yang semua ini ada kemungkinan berdampingan, dikurangi yang tidak berdampingan, yang selalu berdampingan, dikurangi yang selalu berdampingan. Sehingga nilainya yang hasil dari I dikurangi hasil dari I2 yang selalu berdampingan. Jadi 4 kali 7 faktorial dikurangi 7 faktorial sama dengan 3 kali 7 faktorial. Nah, cara lain, pertama kita hitung banyaknya huruf tadi Kongres C1, O1, N1, G1, R1, E1, S2. Jadi ada 8. Sekarang banyaknya huruf kalau S-nya dibuang. Jadi 8, S-nya ada 2, tinggal 6. Sekarang banyak string permutasi, kombinasi umum. Kalau hanya 6 saja, berarti permutasi 6, 1, 1, 1 sama dengan 6 faktorial. Nah, kemudian huruf S ini dapat didistribusikan pada posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang garis ini adalah hurufnya. Ini C, O gitu kan ya, N gitu kan, G gitu kan ya, R sama I, E gitu ya. Jadi ada 7 posisi yang dapat meletakkan S sehingga tidak berdampingan. Artinya saya harus mendistribusikan 2S ke dalam 7 posisi. Nah, menghitungnya itu sama dengan kombinasi 7, 2 sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial kali 7 min 2 faktorial sama dengan
7 faktorial dibagi 2 faktorial kali 5 faktorial. Kalau dihitung sama dengan 6 kali 7, jadi ini dicoret 7 faktorial dengan 5 faktorial, jadi mulai kali angka 6 kali 7 dibagi 2. Ya. Kalau kita hitung berarti ini sama dengan 3 kali 7. Ya. Jadi berapa banyak string yang dapat dibentuk sehingga dua huruf tidak terletak berdampingan? Itu cara 1 dikali dengan 2, cara 2, ya, I2 ini. Berarti 6 faktorial dikali 3 kali 7, ya. 6 faktorial dengan kali 7 berarti jadi 7 faktorial, ininya 3. Jadi sama dengan 3 kali 7 faktorial. Ya. Kita lanjutkan. Topik yang berikutnya adalah kombinasi dengan pengulangan. Ilustrasinya, misalkan terdapat R buah bola yang semua warnanya sama dan N buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 buah bola. Nah, jumlah cara memasukkan bola menggunakan C, N, kombinasi N, R. Sekarang jika masing-masing kotak boleh lebih dari 1 buah bola, tidak ada pembatasan jumlah bola, jumlah cara memasukkannya C, N ditambah R dikurangi 1, R. Nah, nilai ini sama dengan juga kombinasi N ditambah R min 1, N min 1. Nah, ilustrasi kombinasi tanpa pengulangan. Ya. Ambil R sama dengan 2 bola, N sama dengan 3 kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 bola. Banyak cara mendistribusikan 2 bola ke dalam 3 kotak, itu kombinasi N, R sama dengan kombinasi 3, 2 sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 3 cara. Ya, sebagai gambarannya ini ada kotak 1, kotak 2, kotak 3. Ya. Bolanya ada 2 dan setiap kotak paling banyak diisi 1 bola. Jadi cara 1 kotak 1, kotak 2 ini. Cara 2 kotak 2, kotak 3. Cara 3 kotak 1, kotak 3. Jadi hanya ada 3 cara. Ya. Nah, sekarang ilustrasi kombinasi dengan pengulangan. Sama, R-nya sama dengan 2 bola. N-nya 3 kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi 0 atau lebih dari 1 bola. Tidak ada pembatasan banyak bola. Nah, banyak cara mendistribusikan 2 bola ke dalam 3 kotak. Menghitungnya sama dengan kombinasi N ditambah R dikurang 1, R sama dengan kombinasi 3 ditambah 2 min 1, 2 sama dengan kombinasi 4,2 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 6 cara. Jadi kotaknya nih ilustrasinya ada 3. Ya. Nah, tiap kotak boleh diisi 0 atau lebih. Jadi kalau kotak 1 saya isi 0, kotak 2 berarti kan bolanya ada 2. Ya. Kemudian bisa juga kotak 1 diisi 1, bolanya ada 2, berarti kotak 2 hanya boleh 1 lagi. Kemudian cara 2, kalau kotak 2 diisi 0, ya, maka kotak 3 diisi 2. Nah, kalau kotak 2 sudah diisi 1, kotak 3 diisi 1. Nah, kemudian cara yang lainnya yaitu kotak 1 diisi 2, ya,
Kan bolanya hanya ada 2, berarti kotak 3 hanya boleh 0, tinggal 0. Kotak 1 diisi 1, maka kotak 3 diisi tinggal 1. Nah, kalau dilihat ini ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh ya. Pada persamaan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan 12. Xi adalah bilangan bulat lebih besar 0. Berapa jumlah kemungkinan solusinya? Penyelesaiannya, soal tersebut analogi 12 buah bola akan dimasukkan ke dalam 4 kotak. Dalam hal ini, N-nya sama dengan 4, R-nya 12. Bagilah ke-12 bola itu ke dalam tiap kotak. Nah, contoh solusinya misalnya kalau kotak 1 saya isi 3, kotak 2 diisi 5, kotak 3 diisi 2, kotak 4 diisi 2. Jadi 3 ditambah 5 tambah 2 tambah 2 sama dengan 12. Ini adalah salah satu solusi. Masih banyak solusi yang lain kan yang dicari, berapa banyak kemungkinan solusinya. Nah, akhirnya menggunakan kombinasi dengan pengulangan. Nah, kita hitung C4 ditambah 12 dikurangi 1,12 sama dengan menghitung kombinasi 15. 12 kalau dihitung adalah 4, 5 buah solusi. Contoh berikutnya. 20 buah apel dan 15 buah jeruk dibagikan kepada 5 orang anak. Tiap anak boleh mendapat lebih dari 1 buah apel atau jeruk atau tidak sama sekali. Berapa jumlah cara pembagian yang dapat dilakukan? Penyelesaian. Nah, di sini N-nya 5. R1 sama dengan 20 apel, R2 adalah 15 jeruk. Problemnya membagikan 20 apel kepada 5 anak, berarti kita menghitung kombinasi 5 ditambah 20 kurang 1,20 cara. Kemudian membagikan 15 jeruk kepada 5 anak, berarti kita menghitung kombinasi 5 ditambah 15 dikurangi 1,15 cara. Nah, jumlah cara pembagian kedua buah itu adalah kombinasi 5 ditambah 20 min 1,20 dikalikan kombinasi 5 ditambah 15 min 1,15 sama dengan kombinasi 24,20 kali kombinasi 19,15. Latihan nomor 1. Ada 10 soal di dalam ujian akhir matematika diskrit. Berapa banyak cara pemberian nilai bilangan bulat pada setiap soal jika jumlah nilai keseluruh soal adalah 100 dan setiap soal mempunyai nilai paling sedikit 5. Khusus untuk soal ini, nyatakan jawaban akhir Anda dalam bentuk kombinasi A, B saja. Tidak perlu dihitung nilainya. Penyelesaian. Problem itu adalah persamaan X1 ditambah X2 dan seterusnya sampai X10 sama dengan 100, di mana Xi adalah bilangan bulat lebih besar sama dengan 5. Yang ditanya, berapa jumlah kemungkinan solusinya? Di sini ada 10 variabel, masing-masing nilai paling sedikit 5. Jadi, nilai yang masih tersedia, jadi 5 itu sudah dipakai untuk X1 minimal, X2, X3, X10 gitu ya. Berarti kan ada
yang sudah dipakai 10 kali 5. Nah, yang tersedia adalah berapa? Nilainya 100, gitu kan? Ya, 100 dikurangi 10 kali 5 berarti sama dengan 50. Jadi persamaan yang harus diselesaikan adalah ini X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya tambah X10 sama dengan 50. Sekarang tinggalnya, ini salah ya, ini tinggal 50, di mana XI-nya adalah bilangan bulat lebih besar 0. Ya. Nah, banyaknya solusi adalah kombinasi 10, ini 50 ya, salah ya, 50 min 1, 50. Jadi sama dengan kombinasi 59,50. Latihan 2. Dari sejumlah besar koin 25-an, 50-an, 100-an, dan 500-an. Berapa banyak cara 5 koin dapat diambil? Penyelesaian problem itu adalah persamaan X1, X2, sampai X4. Karena ini X1, kemudian 50-an X2, 100-an X3, 500-an X4. Katanya yang diminta diambil 5 koin, 5 sama dengan 5. XI adalah bilangan bulat, lebih besar sama dengan 0. Berapa jumlah kemungkinan solusinya? Berarti kita menghitung kombinasi 5 ditambah 4 kurang 1,5 sama dengan kombinasi 8,5, hitungnya sama dengan 8 faktorial dibagi 8 min 5 faktorial kali 5 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 3 faktorial kali 5 faktorial. Nah, kemudian 8 faktorial dengan 5 faktorial ini dicoret. Akhirnya ini kan 5, akhirnya tinggal 6 kali 7 kali 8 per 3 faktorialnya ini adalah 1 kali 2 kali 3. Kalau dihitung sama dengan 56. Latihan. Soal ini diambil dari buku pedoman kita, itu Rosen, exercise bab 65 nomor 25. Tentukan berapa banyak bilangan bulat positif lebih kecil dari 1 juta yang mempunyai jumlah dari digit-digitnya sama dengan 19. Penyelesaian, bilangan bulat positif lebih kecil 1 juta, paling maksimum adalah berapa? 99999999. Di sini ada berapa? 6 posisi. Ya. Problem itu adalah mencari solusi persamaan X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya tambah X6 sama dengan 19, di mana nilainya XI antara 0 sampai 9. Ya. Ilustrasi salah satu solusinya, kalau saya isi X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 9, X3 sama dengan 9, X4 saya isi 0, X5 isi 0, X6 isi 0. Jumlahnya 1 tambah 9 tambah 9 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 19 ini. Nah, berarti kita penyelesaiannya pertama, mencari solusi persamaan X1 ditambah X2 sampai X6 sama dengan 19, di mana setiap XI-nya antara 0 sampai 19. Berarti saya menghitung kombinasi 6 ditambah 19 kurang 1,19 sama dengan kombinasi 24,19 kalau dihitung sama dengan 42504. Kedua, mencari solusi persamaan
ada 6 posisi, X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya, tambah X6 sama dengan 19. Kalau nilai X1-nya lebih besar sama dengan 10. Berarti nilai ruas kanan tinggal 19 kurangi 10. Karena ini sudah diambil di sini 10. Ya. Jadi tinggal 9. Berarti kita mencari solusi X1, X2, ditambah dan seterusnya tambah X6 sama dengan 9. Nah, solusinya ini adalah menghitung kombinasi 6 ditambah 9 kurang 1,9 sama dengan kombinasi 14,9. Kalau dihitung sama dengan 2002. Nah, tahap ketiga, hal yang sama dengan 2 dilakukan untuk X2, X3, X4, X5, X6. Semuanya ada 6 variabel. Berarti nilainya untuk problem yang ini 6 kali 2002 sama dengan 12.012. Nah, tahap keempat, mencari solusi persamaan X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya X6 sama dengan 19, di mana nilai XI-nya antara 0 dan 9, artinya mencari solusi persamaan X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya tambah X6 sama dengan 19, XI-nya antara 0 sampai 19 dikurangi mencari solusi persamaan X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya tambah X6 sama dengan 19, di mana setiap XI-nya lebih besar sama dengan 10. I-nya bergerak dari 1 sampai 6. Jadi banyak solusinya. Nilai 42504 dikurangi 12.012 sama dengan 3492 solusi.